Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sampling Audit, yaitu untuk memenuhi tugas struktur pada mata kuliah pengantar auditing yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Marisa Putriana SE MSAK. Sebelum memasuki materi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman dari kelompok 6. Yang pertama ya saya sendiri yaitu Stari Bunga Hariri dengan NIM 5031933. Saya di sini sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Firani, NIM 5031942. Ada Winda S dengan NIM 5031947. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Khairul, NIM 5031900. Nama saya Umi Harti, NIM 5031954. Nama saya Mas Riatul Mudrika dengan NIM 5031831. Konsep dasar sampling audit SA 350.01 mendefinisikan sampling audit sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo, rekening atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo rekening atau kelompok transaksi tersebut. Sampling, voting, konfirmasi dan penelusuran, tracing, tetapi biasanya tidak digunakan dalam pengajuan pertanyaan, observasi, dan produser analisis. Di sini saya akan membahas tentang resiko sampling dan resiko non-sampling. Dalam sampling audit, resiko terbagi menjadi dua, yaitu resiko sampling dan resiko non-sampling. Resiko sampling adalah sampling yang telah diambil dengan benar tidak mewakili populasi. Tipe resiko sampling yang bisa terjadi dalam melaksanakan pengujian terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian ini terbagi menjadi dua, yaitu A. Resiko penentuan tingkat resiko pengendalian yang terlalu rendah, yaitu resiko menentukan tingkat resiko pengendalian berdasarkan hasil sampel terlalu dibandingkan dengan efektivitas operasi prosedur atau kebijakan struktur pengendalian yang sesungguhnya. B. Resiko penentuan tingkat resiko pengendalian yang terlalu tinggi, yaitu resiko menentukan tingkat resiko pengendalian berdasarkan hasil sampel yang terlalu yang sesungguhnya. Kedua, pengujian substansif. Resiko keliru menerima, yaitu resiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening tidak berisi salah saji secara material. Padahal resiko keliru menolak, yaitu resiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil saldo rekening berisi salah saji secara material. Resiko keliru menolak, yaitu resiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel padahal kenyataan saldo rekening tidak berisi salah saji secara material. Risiko penentuan tingkat risiko pengendalian terlalu rendah dan risiko keliru menerima dalam istilah statistik biasa disebut sebagai risiko beta adalah berkaitan dengan efektivitas audit. Sebaliknya, risiko penentuan tingkat pengendalian terlalu tinggi dan risiko alfa adalah berkaitan dengan efisiensi audit. Resiko non-sampling. Resiko non-sampling meliputi semua
Aspek risiko audit yang tidak berkaitan dengan sampling. Risiko non-sampling tidak bisa diukur secara sistematis. Namun demikian, dengan perencanaan dan supervisi yang tepat dan berdasarkan pada standar kualitas mutu, sumber risiko sampling meliputi A. Kesalahan manusia, B. Ketidaktetapan penerapan prosedur audit terhadap tujuan audit, kesalahan karena mengandalkan pada informasi yang keliru yang diterima dari pihak lain. Teknik-teknik sampling. Teknik sampling dalam audit dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan metode statistik atau disebut sampling statistik. Dan yang kedua, tanpa menggunakan metode statistik atau disebut sampling non-statistik. Perbedaan antara sampling statistik dan sampling non-statistik bisa kita lihat dari analisisnya, di mana sampling statistik menggunakan rumus formula statistik sehingga judgement yang akan digunakan harus dikuantifikasi terlebih dahulu sesuai kebutuhan formula. Sedangkan sampling non-statistik tidak menggunakan rumus formula statistik sehingga judgement yang akan digunakan tidak perlu dikuantifikasi. Perbedaan kedua kita bisa lihat dari pemilihan sampel, di mana sampling statistik itu harus acak dan sampling non-statistik boleh acak, boleh pula tidak. Kedua pendekatan ini dapat digunakan dalam audit, karena tidak ada satu pihak pun yang dapat menjamin bahwa satu di antara keduanya lebih baik dari yang lain. Namun, dibandingkan dengan sampling non-statistik, sampling statistik lebih mudah dipertanggungjawabkan karena formula sudah baku dan diterima oleh kalangan akademisi secara umum. Sesuai dengan sifat datanya, sampling terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada sampling atribut. Sampling atribut adalah metode sampling yang meneliti sifat non-angka atau kualitatif dari data. Yang kedua ada sampling variabel. Sampling variabel adalah metode sampling yang meneliti sifat angka atau kuantitatif dari data. Akan menjelaskan tentang tahapan sampling audit. Sampling audit dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu 1. Menyusun rencana audit. Pada tahapan ini ditetapkan menjadi 4 bagian, yaitu A. Jenis pengujian yang akan dilakukan, karena ini berpengaruh pada jenis sampling yang akan digunakan. Biasanya pengendalian ini digunakan sampling atribut, dan pada pengujian substantif digunakan sampling variabel. B. Tujuan pengujian. Pada pengujian pengendalian untuk meneliti derajat keandalan pengendalian. Sedangkan pengujian substantif tujuannya meneliti kewajaran nilai informasi kuantitatif yang teliti. C. Populasi yang akan diteliti. Ini disesuaikan dengan jenis dan tujuan pengujian yang akan dilakukan. D. Asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam penelitian, terutama untuk menentukan unit sampel dan membuat simpulan hasil audit. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menetapkan jumlah unit sampel. Jika digunakan metode sampling statistik, unit sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus formula statistik sesuai dengan jenis sampling yang akan dilakukan. Kemudian hasilnya berupa pernyataan mengenai jumlah unit sampel yang harus diuji pada populasi yang menjadi objek penelitian. Tahapan ketiga yaitu memilih sampel dari populasi yang harus diteliti. Jika menggunakan sampling statistik, pemilihan sampelnya harus dilakukan secara acak. Kemudian tahapan yang keempat yaitu menguji sampel. Auditor menerapkan prosedur auditor sampel tersebut, kemudian hasilnya akan memperoleh informasi mengenai keadaan sampel tersebut. Yang kelima yaitu mengestimasi keadaan populasi. Hasil sampling untuk membuat estimasi mengenai keadaan populasi. Kemudian yang terakhir yaitu membuat simpulan hasil audit. Simpulan ini ditetapkan dengan memperhitungkan atau membandingkan derajat kesalahan dalam populasi dengan batas kesalahan yang dapat ditoleransi oleh auditor. Jika kesalahan dalam populasi masih dalam batas toleran, berarti populasi dapat dipercaya, dan begitu juga sebaliknya. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai perancangan sampel atribut untuk pengujian pengendalian. Sampling atribut dalam pengujian pengendalian digunakan hanya apabila ada alur bukti dokumen dalam pelaksanaan prosedur pengendalian. Tahapan-tahapan dalam rencana sampling statistik
untuk pengujian pengendalian yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan audit. Yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Ketiga, menetapkan atribut-atribut. Keempat, menentukan ukuran sampel. Dan yang kelima, menentukan metode pemilihan sampel. Dan keenam, melaksanakan kerencangan sampling. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil sampel. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang memilih unit sampel. Pemilihan unit sampel menyangkut dua aspek yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara memilih urut sampel secara random atau acak dan secara non-acak. Perlakuan terhadap anggota populasi dilakukan dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Berikut ini dapat diuraikan cara pemilihan sampel dengan memperhatikan kedua ketentuan di atas, yaitu dengan cara memilih dan perlakuan terhadap anggota populasi. Yang pertama yaitu pemilihan sampel secara acak. Pemilihan sampel secara acak atau random adalah pemilihan sampel tanpa dipengaruhi oleh pertimbungan subjektif auditornya. Pemilihan acak tersebut dilakukan untuk menjamin objektivitas hasil sampling. Pemilihan sampel secara acak diyakini lebih objektif dibandingkan pemilihan sampel non-acak. Ada dua jenis pemilihan sampel acak yang umum dikenal, yaitu pemilihan sampel acak sederhana dan acak sistematis, yaitu simple random sampling dan systematic random sampling. Menentukan ukuran sampling. Faktor dalam menentukan ukuran sampel itu terdapat 3. Yang pertama yaitu risiko penetapan pengendalian terlalu rendah. Dalam sampling atribut, risiko penetapan risiko pengendalian terlalu rendah harus ditetapkan secara eksplisit. Contoh tingkat risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang direncanakan. Apabila risiko pengendalian direncanakan rendah, maka tingkat deviasi bias toleransi 5. Apabila risiko pengendalian direncanakan moderat, maka tingkat deviasi bias toleransi 10. Apabila risiko pengendalian direncanakan tinggi, maka tingkat deviasi bias toleransi 15. Faktor yang kedua yaitu tingkat deviasi bias ditoleransi. Tingkat deviasi bisa diterima adalah tingkat deviasi maksimum dari suatu pengendalian yang akan diterima oleh auditor dan masih menggunakan risiko pengendalian direncanakan. Pedoman untuk mengkuantifikasi suatu rentang tingkat deviasi yang ditoleransi. Apabila risiko pengendalian direncanakan rendah, maka tingkat deviasi bias ditoleransi rentang 2-7%. Apabila risiko pengendalian direncanakan moderat, maka tingkat deviasi bias ditoleransi rentang 6-12%. Apabila risiko pengendalian direncanakan tinggi, maka tingkat deviasi bias ditoleransi rentang 11-20%. Faktor yang ketiga yaitu tingkat deviasi populasi diharapkan. Auditor menggunakan satu atau lebih hal-hal ini untuk menaksir tingkat deviasi populasi yang diharapkan untuk masing-masing pengendalian. Yang pertama yaitu tingkat deviasi sampel tahun lalu disesuaikan dengan pertimbangan auditor untuk perubahan dalam efektivitas pengendalian tahun ini. Yang kedua yaitu estimasi semata-mata didasarkan pada penilaian auditor luas pengendalian tahun ini. Yang ketiga yaitu tingkat tertentu yang diperoleh pada pendahuluan kurang lebih 50 unsur. Apabila faktor risiko penetapan risiko pengendalian terlalu rendah, maka hubungan terhadap ukuran sampel terbaik. Apabila faktor tingkat deviasi bias ditoleransi, maka hubungan terhadap ukuran sampel terbaik. Apabila faktor tingkat deviasi populasi diharapkan, maka hubungan terhadap sampel langsung. Baiklah,
hanya itu yang dapat kami jelaskan mengenai sampling audit dari kelompok 6. Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar auditing. Dan kami akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.